Seperti mereka yang memutarbalikan firman Allah. Kan di Filipi 3 ayat 2 ada istilah itu orang disebut anjing-anjing. Nah, lalu mereka yang tidak berpikir seperti firman Allah, bahkan Petrus pun disebut iblis. Bahkan Yohanes 8 ayat 44 pun disebut sebagai iblis itu bapa segala pendusta. Lu mau maki juga artinya? Loh, ya kalau dia mau maki, gua maki sekalian dong. Tapi makanya kita bikin aturan supaya apa? Supaya debatnya bermartabat. Bukan debat kusir, bukan debat maki-makian. Kalau dia cuma bisanya maki-maki orang, berarti ilmunya dia cuma maki-maki orang dong. Mengapa Pendeta Mel Atok terus berkelit dengan 1000 macam alasan, padahal kesepakatan debat dengan Koh Dondi sudah disepakati? Apakah benar sosok Koh Dondi begitu berpengaruh dan menakutkan bagi Mel Atok hingga ia tak berani maju secara terbuka? Padahal, Koh Dondi dengan besar hati sudah menyiapkan segala sesuatu, mulai dari membiayai tempat debat, menanggung ongkos untuk Mel Atok, bahkan berjanji memberikan amplop penghormatan setelah debat selesai. Lantas, jika semua sudah dipermudah, apa sebenarnya yang membuat Mel Atok ketakutan sampai terbirit-birit menghindar? Adakah sesuatu yang disembunyikan? Atau justru karena Mel Atok sadar dirinya tak siap menghadapi argumen tajam dari Koh Dondi? Simak ulasan lengkap dan pengakuan dari masing-masing tokoh dalam video ini, dan biarkan Anda sendiri yang menilai siapa sebenarnya yang berani berdiri di atas kebenaran dan siapa yang hanya pandai mencari alasan untuk menutup kelemahan. Saya ingin bertanya tentang rencana debat Bapak Pendeta dengan Dondi Tan. Iya. Seorang mantan Kristen yang kemudian berpindah. Iya. Saya lihat ada seseorang di media sosial yang bilang kalau Bapak Pendeta tuh sudah dibekali ayat-ayat kitab suci agama seberang untuk menghujat dan menista. Mohon penjelasan. Oh begitu ya. Iya, baik. Jadi memang saya dikirimi juga oleh tim, saya sudah lihat videonya. Mereka tanggapi video saya. Lalu mereka menuduh bahwa Saudara Edis yang kasih saya itu ayat-ayat. Jadi baik, saudara-saudara, memang awalnya sudah ada rencana debat, bahkan saya sudah sampaikan beberapa kali, dan itu tantangan dari pihak saudara Dondi Tan, dan saya pribadi dengan keputusan pribadi saya sudah oke. Saya sudah siap, saya sudah belajar seputaran topik yang mau didebatkan itu Matius 7, 21 sampai 23 di babak pertama, lalu Mika 5 ayat 2. Dan ternyata setelah mendekati di sekitar bulan Agustus ini, mereka minta KTP saya. Lalu saya bilang, ini KTP untuk apa? Jadi saya puji Tuhan saya tidak kirim begitu. Untuk mau buat surat perjanjian. Oh gitu. Saya bilang kalau begitu kasih dulu surat perjanjian supaya dipelajari oleh tim hukum kami begitu. Akhirnya dikasihlah surat perjanjian. Dan surat perjanjian itu kurang lebih ada 12 pasal. Dan setelah dipelajari oleh tim hukum sangat keberatan. Tim hukum menduga bahwa saya ini bisa mengalami kerugian besar. Saya bisa mengalami proses hukum ini. Karena ternyata di pasal-pasal itu saya juga setelah diedukasi oleh tim hukum saya, tim hukum kami, baru saya mengerti. Saya kan agak gelap hukum ya. Apalagi dengan karakter berkhotbah seperti saya atau penyampaian seperti saya, dalam konteks seperti itu dengan pasal-pasal yang disodorkan, maka kelihatannya ngeri-ngeri sedap begitu ya. Ngeri-ngeri sedap. Karena di sana kan jelas dilarang caci maki apa segala macam. Sedangkan
ayat yang ada nih ini kan ayat-ayat yang keras nih untuk orang-orang. Dan saya udah siap masalahnya. Seperti mereka yang memutarbalikkan firman Allah. Kan di Filipi 3 ayat 2 ada istilah itu orang disebut anjing-anjing. Nah, lalu mereka yang tidak berpikir seperti firman Allah, bahkan Petrus pun disebut iblis. Bahkan Yohanes 8 ayat 44 pun disebut sebagai iblis itu bapa segala pendusta. Ya, karena iblis yang bapa segala pendusta itu dalam Yohanes 8 ayat 44 itu ada kaitannya dengan peristiwa setan menipu Hawa di Taman Eden. Dan setan menipu Hawa itu kan dengan merubah firman. Iya kan? Lalu nabi-nabi palsu juga adalah alat-alat setan. Nah, saya jujur saja mempersiapkan ayat-ayat itu dalam debat. Karena itu dilatar belakangi oleh video saya yang mengatakan donditan setan dipakai setan karena dalam kaitan dengan merubah ayat. Pernyataan dari Pendeta Mel Atok yang mengatakan bahwa Kodondi punya rencana busuk, punya rencana jahat nih. Ingin mencelakai Pendeta Mel Atok ya. Ingin membuat Mel Atok masuk ke jeruji penjara. Siapa Benar ngomong gitu? Dia ngomong gitu? Ya iya. Ya elah. Masa nggak tahu kok? Nggak tahu gua. Loh, gimana nih Kodondi nih? Ih, emang gua follow dia apa? Lu nggak nonton dia? Kagak lah, Sombong. ngapain? Ngapain mau nonton dia? Dia nonton lu nggak nonton dia nih, sombong nih Kodondi nih. Oh, dia nonton gua? Nonton lu lah Oh, berarti dia ngefan sama gua dong? Dia nonton yang kita reaksi kemarin. Oh gitu ya? Iya. Terus? Jadi Gimana? ada pertanyaan dari Pendeta Mel Atok, di mana dia mengatakan kalau memang ya niatnya diskusi doang, kenapa ya? Kenapa dari awal ada pasal mengenai dilarang menghina pribadi? Oh, iya dong. Tapi namanya debat tatap muka. Ya harus ada aturan-aturannya. Oke. Aturannya apa? Pertama, nggak boleh menghina pribadi lawan bicara. Nggak boleh menghina agama orang lain. Apalagi menghina sesembahan orang lain. Salahnya di mana kalau ada aturan begitu? Iya, cuman batasan-batasannya ini mungkin yang kurang jelas gitu. Nah, batasan-batasan itu nanti yang ngatur atau yang monitor itu moderator. Moderator. Iya. Tapi selama moderator mengatakan masih boleh, artinya nggak melanggar dong? Kalau moderator masih bilang boleh, tapi salah satu lawan bicara merasa dihina, salah satu tim debat bisa protes ke moderator, gitu. Artinya layankan protes kan, bukan lu langsung main nangkapin orang gitu. Nangkap gimana? Emang bisa kok telepon polisi datang langsung tangkap? Emang katanya tahu hukum apa gimana? Ya, tapi emang tim hukumnya nggak tahu apa? Tim hukumnya ini berisikan orang-orang hebat menurut dia ya. Menurut dia. Ya, kita nggak tahu karena dia bilang ini banyak orang-orang penting di negara. Sekarang gini, misalnya debat, salah satu dianggap menghina lawan bicara. Oke. Emangnya bisa langsung saat itu gue telepon polisi langsung tangkap dia? Nggak bisa lah. Nggak saat itu, besok nanti. Loh, kalau memang benar dia menghina, dalam arti nggak bisa dibantah dia menghina ya, atau menista, atau menghujat, gua harus bikin laporan dulu ke polisi, dan polisi harus cek dulu itu masuk ranah apa enggak. Oke. Itu yang namanya kalau bikin laporan. Polisi juga nggak serta-merta main terima laporan begitu aja. Nanti harus ada sidang, kayak sidang perkara atau gimana lah. Polisi harus meneliti ini benar-benar masuk atau enggak. Klarifikasi lah segala macam, panggil saksi lah. Nggak bisa langsung kita lapor, langsung diterima. Aduh, itulah kalau... Kan dia mempertanyakan nih, Pendeta Mel Atok. Ya kalau memang tujuannya diskusi, ya, dan dari Kodondi juga ada request soalnya. Itu requestan dari Kodondi langsung yang meminta menyuruh Pendeta Mel Atok maki. Emang kemarin gue bilang nyuruh dia maki? Ya iya kan, lu bilang maki dia setan. Gini dong, dia ngomong di mimbar, gua anak setan. Lah berani kan dia melakukan yang sama di depan gua gitu? Berani dia bilang. Ya udah kalau berani kenapa dia mundur? Lah tapi jangan pakai pasal itu. Loh, emangnya pasal itu langsung ditulis tangkap polisi? Oh. Enggak kan? Dia minta kalau bisa untuk pasal tersebut dihilangkan gitu. Ya ngomong dong ke kita dong. Ngomong ya. Minta dong pasal ini dihilangin. Oke, gitu dong. Masa nggak ngomong nggak apa, malah nomornya Melisa diblok? Ayo. Namanya apa kalau gitu? Ya karena kan dia bilang ini requestan dari Kodondi. Loh, mau request dari gua kayak, mau request dari ketua pembina atau yayasan gua kayak, kalau dia keberatan tinggal ngomong. Ngomong ya. Saya nggak mau nih pasal sekian, ayat sekian, saya nggak mau. Kan bisa begitu. Oke, Kodondi sendiri nih. Tiba-tiba dia langsung batalin. Oke. Gue udah minta
Tuh. Tuh. Nggak dijawab. Tuh. Melisa nanya ke tim hukumnya, yang keberatan pasal berapa, Pak? Nggak dijawab. Malah nomornya dia di-blok sama si Melatok. Dari Kodondi sendiri, kalau dia minta, oke, ya pasal 4.2, ya 4 ayat 2 itu, bisa nggak direvisi khusus untuk memaki Kodondi sebagai setan, anjing, babi? Tuh, kalau memang pasal itu dihilangkan, berarti kedua belah pihak boleh dong melakukan itu. Wah, lu mau baki balik Loh. juga? Nah, sekarang makanya dikasih aturan itu supaya orang tidak kelewat batas. Kalau ada aturan berarti kan berlaku untuk dua belah pihak. Kalau dia cuma mau berlaku buat dia doang, lah gue juga boleh dong maki. Oh, lu mau maki juga artinya? Loh, ya kalau dia mau maki, gue maki sekalian dong. Tapi makanya kita bikin aturan supaya apa? Supaya debatnya bermartabat. Bukan debat kusir, bukan debat maki-makian. Kalau dia cuma bisanya maki-maki orang, berarti ilmunya dia cuma maki-maki orang dong. Ya karena sesuai dengan Bible dibilang. Nah, tunjukin gua ayat mana yang rubah-rubah firman Allah adalah anak setan. Tunjukin ke gua, ada nggak? Oke. Kalau nggak ada, berarti dia tidak alkitabiah. Tapi kalau di kitabnya dia ada ayat begitu, nggak apa-apa dia bacain depan gua. Gitu. Tapi kalau sesuai dengan dalil, artinya boleh dong. Kalau ada dalilnya di Bible dia bacain depan gua, terus dia ngomong atau menjelaskan ke depan gua, yang orang melihat kira seperti orang memaki, itu nggak akan dianggap memaki karena ada ayatnya. Betul. Sekarang ada nggak ayatnya? Yang mau rubah-rubah firman Tuhan adalah anak setan, ada nggak? Setahu saya nggak ada. Nggak ada. Berarti kalau gitu dia ngomong di mimbar, itu ayat Alkitab atau bisa-bisanya dia aja? Tafsir. Nah, berarti kan bisa-bisanya dia aja. Tapi mereka mengimani hal itu semua mungkin. Loh, enggak dong. Kalau yang dia ngomong di mimbar, donditan, anak setan, itu mah Karena merubah bisa-bisanya firman. dia aja, ya kan? Sekarang giliran gua tanya, ada Bible LAI 1974, ada Bible LAI 2023, ayatnya bisa berubah. Gua nanya, udah berapa lama gua nanya, berapa bulan yang lalu kan, anak setan mana yang ngerubah ini? Kok nggak ada yang jawab? Kok dia nggak berani jawab? Ya, malah bahas yang lain ya. Nah, malah bahas yang lain. Gitu. Oke. Terus yang dipermasalahkan lagi nih. Nampaknya dia bilang ya, ini Donditan ini memang mau menjebak. Karena belum apa-apa sudah ada pasal tentang perkara ini akan diselesaikan di pengadilan Jakarta dia bilang. Loh. Ini debat di Bali, ya dia anak Kupang. Kenapa penyelesaian perkara di Jakarta? Yang undang kan kita. Oke. Yang undang kita. Namanya format perjanjian di mana-mana ada klausul atau pasal. Kalau ada persengketaan, perselisihan itu diselesaikan di pengadilan. Oke. Kalau ada perselisihan, kalau nggak ada ya udah ngapain? Kenapa pengadilan di Jakarta? Ya mau di Jakarta boleh, mau di Kupang boleh. Boleh direvisi. Boleh. Makanya kalau memang dia tahu hukum dan timnya tahu hukum dan memang mereka mau berdebat, harusnya mereka diskusikan ke kita itu pasal-pasal yang mau dirubah yang mana aja. Tinggal ngomong, komunikasi harusnya. Oke. Nah ini nggak ada komunikasi, berarti apa? Berarti memang nggak mau debat. Mau Gitu. dia bilang, tapi 2050 kok. 2050. Nah, kira-kira 2050 masih ada Yang nggak gua kita? tahu dia bilang katanya dia mintanya online. Ya. Kalau dia mau debat online, carilah Yonatan Nandar, carilah Bang Zuma, ya. Sama Yonatan Nandar bukannya dia udah terkencing-kencing? Nggak tahu kencing atau nggak. Oh nggak tahu ya. Ya Ngompol memang nggak nggak? kelihatan sih celananya ya. Iya. Sama Bang Zuma boleh cari kalau mau online. Kalau online saya nggak mau, kenapa? Karena di online itu kan saya nggak bisa nunjukin kitab-kitab itu, ya kan? Susah nunjukinnya, belum yang mirror lah, belum sinyal lah segala macam. Bukan gaya saya debat online. Iya, bukan stylenya ya. Bukan style Ngapain gua. memaksakan diri untuk Iya, ngikut style yang dia iya, inginkan? Iya. Oke. Gitu aja. Sekarang yang gue denger nih dari video yang dia ngomong sama tim hukumnya, dia bilang apa namanya Dondi belum tahu Alkitab atau apa gitu kan? Iya, nggak ngerti. Itu anak-anak sekolah, anak-anak muda Jemaat-jemaatnya sini, ya. jemaat sini juga bisa lah lawan dia. Iya. Ya udah, rame-rame aja sekalian Wih, debat sama rame-rame. gua. Gua kasih dia 10 orang dalam satu meja deh. Dia sama jemaat dia atau sama Murid. majelisnya ke, atau sama penatuannya ke, satu meja dia sama gua deh. Wih. Nanti gua cuma tanya kitab mereka nih, ada beda versi. Sanggup ongkosin nggak? Kemarin budgetnya 4 orang. Iya, nah, sekarang 4 orang kan udah gua ongkosin. Kalau dia mau 10 orang, bayar sendiri sisanya lah. Enak aja. Kirain lu mau bayarin lagi 10-nya. Gua udah mau bayarin loh. Kurang apa coba? Hotel gua pilihin yang bagus. Iya kan? Kamar gua sediain, makan gua sediain, tiket pesawat gua bayarin, pulang juga nanti mungkin gua kasih amplop. Mungkin gua kasih amplop. Ya. Loh sekarang kalau cuma gara-gara itu dia nggak mau, mending diganti nama aja deh. Jadi apa dong? Hah?
Kalau gue sih udah pernah dengar, katanya pendeta Mel Atok sekarang udah ganti nama, bener nggak? Nggak tahu. Tadinya Mel Atok, sekarang jadi Mel Atut katanya. Bukan Meliat. Melitut. Enggak, katanya jadi Mel Atut katanya. Loh enggak, sekarang gini, saya nggak bisa maksa orang yang takut, begitu aja. Kalau takut ya udah bilang aja, kalau nggak mau debat ya udah bilang aja. Saya udah berapa kali surat tantangan debat ke gereja, beberapa gereja, sudah beberapa kali nggak ada tanggapan, nggak berani, nggak mau dan sebagainya, tuh udah sering, tanya Melisa tuh. Kenapa ya? Kita udah sering kirim surat ke gereja Iya, tentang debat, Masalahnya kan gini, pada nggak mau. Kodondi punya track record debat yang istilahnya semua berakhir dengan baik lah. Ya, belum ada sejarah yang aneh-aneh. Iya. Kenapa masih takut orang? Nggak tahu. Ya, dia bisa nonton debat saya dengan Henry Tan, baik apa enggak. Dia bisa nonton debat saya dengan Pendeta Budi Asali, baik apa enggak. Dia bisa nonton debat gua sama Pak Budi Asali dan Pak Esra Saurus sekalian, baik apa enggak. Kan gitu aja. Padahal dia punya hubungan pribadi yang bagus dengan Budi Asali dan Esra Soru ya. Ya mungkin. Kalau menurut saya nih, mungkin ya. Ini perkiraan saya. Kan kemarin debat kan yang nentuin topik pertama kan dia. Oke. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya kan? Gua terima. Tapi gua juga minta topik sendiri dari gua nih. Mika 5 ayat 2. Iya. Ya kan? Pendeta Budi Asali, Pendeta Esra Soru, saya tantang debat topik ini pada nggak mau. Nah, ini tiba-tiba si siapa? Mel Atok mau, gitu kan? Mungkin Mel Atok dibilangin sama Esra Soru sama Budi Asali, jangan mau lu debat Mika 52, mungkin. Blunder tuh. Karena yang dua ini nggak berani debat Mika 52 sama gua. Yang ini mungkin dibilangin, jangan lu gini-gini. Itu, kemungkinan besar itu. Ya, karena tema yang blunder untuk dia ya. Iya, mereka nggak akan bisa pertahanin. Dan kalau boleh tahu kok, ini kan draft yang diajukan oleh tim dari Kodondi kepada Mel Atok. Itu draft yang sama nggak dengan yang dipakai dengan Pendeta Esra Soru dan Pendeta Waktu sama Budi Asali sama Esra Soru, terus terang kita nggak pakai perjanjian. Oh, nggak pakai. Nggak pakai, hanya di komunikasi di WA aja gitu. Tapi aturan itu dibacain, di WA ada, dan ketika debat moderator bacain, dan kedua belah pihak setuju. Gitu. Mungkin itu yang buat dia terkejut kok. Dia mungkin Terkejut tanya apa? kan Esra Soru, loh kemarin waktu sama saya nggak ada yang gituan, kenapa sama Mel Atok ada gitu kan? Ya nggak apa-apa, kenapa kan? Karena kan gua bayarin. Loh Esra Soru juga dibayarin? Iya memang Esra Soru juga gua bayarin, tapi ya gini istilahnya kan di belakangnya atau latar belakangnya kan nggak ada istilahnya saling bilang anak setan atau apa kan nggak ada. Ya kan? Nah sekarang ini ada orang bilang ngatain gua anak setan. Tapi giliran gua ajak debat face to face kenapa mundur begitu? Nih, masalahnya begini. Ketika komunikasi tidak ada draft perjanjian, dia bisa menentukan tanggal sendiri kan? 22 Agustus, ya kan? Habis itu dia geser lagi 29 Agustus, ya kan? Dia sudah menentukan ini, tapi giliran ada draft perjanjian kenapa dia jadi batalin dua-duanya tanggal ini? Yang nentuin tanggal dia loh, kita ngikutin loh, ya kan? Kita cuma masukin itu ke dalam draft perjanjian. Kenapa dia jadi takut? Ya karena nggak ada track record sebelumnya. Iya, tapi kan dia bisa ngelihat debat gua sama Budi Asali sama Esra Soru gimana. Walaupun gua sama Budi Asali dan Esra Soru tidak ada perjanjian, tapi sebelum debat aturan yang sama di dalam draft perjanjian itu dibacain oleh moderator di depan kedua belah pihak dan kedua belah pihak setuju. Gitu. Setuju dua-duanya. Nah kalau mereka berani, kenapa dia nggak berani? Kan Atut namanya. Ya karena dia melihat bahwa Kodondi punya dendam nih kepada dia. Gini, gue bukan dendam pribadi, enggak. Namanya ini kan di medsos, ini kan namanya perang pemikiran. Ya, kalau dia berani memunculkan video ke muka umum, menyebut nama gue pribadi, dengan sebutan anak setan misalnya, lah sekarang kenapa dia nggak berani dapat ngomong depan gue? Gitu. Iya gara-gara lu batasin dengan pasal itu. Loh iya, lah sekarang kalau memang ada ayatnya di dalam Bible dia ngomong begitu apa, kena pasal kan enggak? Karena ada ayatnya. Kecuali kalau nggak ada ayatnya, dia ngomong begitu baru kena. Oh, nggak boleh? Berarti kalau begitu, kalau dia nggak berani, berarti di Bible dia nggak ada ayat itu. Iya, itu kan tafsir memang kok. Lah iya, ya berarti kan suka-suka dia ngomongnya. Sama seperti kayak mereka menafsirkan masalah jangan membuang mutiara kepada babi dan anjing gitu kan. Iya. Ya, yang mereka sebut sebagai babi dan anjing ya Kodondi gitu. Di luar kan. Kristen kan, maksudnya Iya. kan? Di luar Kristen. Nah sekarang, kalau memang misalnya nih, Yesus sendiri diutus untuk bangsa apa? Bangsa Israel. Nah, sudah tahu Mel Atok bangsa Israel bukan? Nampaknya ada keturunan sedikit. Israel rohani gitu Israel bilangnya. rohani. Udah jelas,
aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Yesus saja di Bible-nya dia ngomong apa? Murid-muridnya aja nggak boleh ke Samaria. Udah jelas. Itu waktu Yesus masih hidup. Kan direvisi waktu udah nggak ada. Udah revisi. Lah, sekarang yang ngajarin Kristen, yang menciptakan Kristen, Yesus atau Paulus? Kalau kita lihat Ayo. sejarah ya Paulus. Nah, Sejarah. berarti Melatok bukan pengikut Yesus, tapi Melatok pengikut Paulus. Kan gitu. Ngikut Paulus nyembah Nah, Yesus. berarti kalau gitu, kalau orang bilang jangan memberikan mutiara kepada babi, Waduh. loh, sekarang yang ngomong itu Yesus kan dianggapnya, ya kan? Tapi kan Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, hanya untuk bangsa Israel. Sedangkan Melatok bukan bangsa Israel, berarti babinya siapa? Oke. Ah, udah gitu aja. Nggak sekalian lu tambah satu lagi. Anjingnya. Ya sama aja, anjing babinya sama aja. Kan Kunarion. Iya, Yesus bilang jangan berikan mutiara kepada babi atau anjing. Iya. Sedangkan Yesus bilang aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari bangsa Israel. Melatok Israel bukan? Bukan. Nah, berarti anjing babinya siapa? Di luar Israel dong. Di luar. Wih, mau bahas dendam. Loh kan gua cuman respon dari ayat itu. Kalau itu pakai ayat ya. Nah, kalau itu ada ayatnya. Gitu. Nah, sekarang buktiin ke saya bahwa dia pengikut Yesus. Yang ciptain Kristen Yesus atau Paulus. Gitu aja. Gampang kan? Iya, mereka pengikut Paulus tapi menyembah Yesus. Nah, kalau penyembah Yesus benar, setuju. Tapi kalau pengikut Yesus, gue bisa lawan dengan ayat-ayat di dalam Bible mereka sendiri. Gitu. Udahlah, suruh ganti nama aja lah, Pendeta Mel Atut gitu aja lah. Enggak, yang saya agak bingung tuh yang tantangannya dimundur 2050. Nampak mau ngejek lu, Niko. Dia ngomong 2050. 2050. Ya udah, kalau gue masih hidup gue tungguin. Kalau dia masih hidup, silahkan. Kalau dia bilang 2050, berarti dia takut. Udah gitu aja. Gampang kok, mah. Kalau kita masih ada ya, Mel ya, 2050 ya. Emang iya? Insya Allah. Kan bisa lu duluan yang pulang. Bisa gua belakangan. Bisa gua belakangan, bisa lu duluan. Optimis. Udah gini aja, Pak Pendeta Melatok kalau udah nggak berani, sudah nggak usah banyak kowar-kowar, saya juga nggak maksa, gitu aja. Yang penting dengan cukup satu kali dia membatalkan debat itu, udah turun martabatnya di depan mata saya. Begitu aja. Dan mungkin di mata orang lain ya, mungkin gua nggak tahu ya. Kalau di depan jemaat dia mungkin enggak. Harusnya turun ya, karena saya juga nggak ngerti ya. Dia mengklaim bahwa yang kita bingung gini kok. Yang tidak setuju itu kan dia bilang mulai dari istrinya. Dari awal istrinya nggak setuju. Ya, terus tim hukumnya. Terus jemaatnya juga tidak setuju. Artinya ini kan orang-orang terdekat dia, ring satunya gitu ya. Kenapa nggak ada satupun ring satunya yang mendukung pengkabaran Injil? Iya. Ya, bukankah Kristen tuh disuruh memikul salib? Betul nggak? Ini kan bikin malu nih. Rasul-rasul Yesus semua siap mati demi ini. Iya. Sedangkan dia resiko paling tinggi apa tadi dia bilang? Apa resiko paling tinggi ya? Apa sih? Masuk penjara kan? Enggak lah. Itu resiko yang menurut dia kan? Enggak lah, gini menurut nih. Dia gitu. Nih, gini nih. Kalau namanya orang debat tatap muka, ya di sebuah tempat yang bagus, nggak serta-merta menghina langsung kita laporin polisi, enggak begitulah. Polisi pun ketawa bilang, ini kok kayak anak kecil. Justru ya dengan debat tatap muka begitu, kita berani kasih jaminan, keamanan dijamin. Nah, cuman kalau kehormatan kita nggak jamin. Ya, ini aja belum debat kehormatan udah hilang ya. Belum debat kehormatan udah hilang. Lagi mana kalau debat? Gitu. Tapi minimal puluh-puluh aman. Oh, puluh-puluh aman. Ya. Kehormatan Salam puluh-puluh gitu. Salam berarti. puluh-puluh. Udah kalau takut kurang atau hilang atau perpuluhannya terganggu, ya sudah nggak usah debat, jangan debat. Mendingan ngurusin aja gereja, ngurusin jemaat biar perpuluhan aman gitu aja. Tapi ini memang beda ya. Kita lihat kok kalau Muslim ya. Itu paling pantang ya, yang istilahnya agamanya yang diserang gitu ya. Kita pun ya jangankan penjara, mati pun siap gitu. Kalau mereka nih kok kayak cemen kali gitu. Enggak, mereka tuh udah terbiasa playing victim. Disangkanya kita tuh apa ya, menyerang keimanan seseorang. Nih, saya kasih tahu ya. Saya kalau debat sama pendeta, yang saya serang bukan masalah Yesus Tuhan atau bukan. Itu gua udah malas ngomongin begituan. Itu udah puluhan tahun, mungkin udah ratusan tahun orang ngomongin itu. Gua nggak mau ngomongin begitu. Saya menghormati setiap orang Kristen yang mau menyembah Yesus, monggo. Silakan. Ya, itu dijamin haknya. Dijamin haknya secara penuh oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Nah, ya, dijamin loh. Jadi gua nggak boleh protes atau melarang orang untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing.
Yang gue perkarakan adalah keotentikan Bible dia, gitu aja. Oh, pembuktiannya lebih ke arah situ ya? Iya, nih, karena apa? Karena kalau kita debat, Yesus Tuhan atau bukan, ujung-ujungnya, bahasa Jawanya at the end of the day gitu. Kan lakum dinukum waliyadin. Betul. Iya kan? Terserah dia mau nyembang apa, udah mau nyembah pohon, Botol mau kecap. nyembah manusia, itu hak dia, dijamin negara. Gua nggak akan mempermasalahkan mengganggu iman dia dengan menyembah Yesus sebagai Tuhannya. Gua nggak akan. Ya. Tapi yang gua perdebatkan adalah, ini kitab lu ada ngomong begini, versi ini, yang versi ini ngomong begini, tolong jelasin ke gua bedanya apa. Gitu. Nah kalau dia bilang gua anak setan, merubah-rubah firman Tuhan, gua mau nanya balik, ini yang ngerubah-ngerubah dua Bible ini anak setan mana? Gua cuma gitu doang. Bisa jawab nggak dia? Nggak bisa. Mending dia debat sama orang Katolik sebenarnya. Nah, terus dia kalau nggak salah ngomong nih, gua nggak salah denger ya. Gua ngeliat di video lu tuh. Dia bilang apa? Oh, dia nggak ngefans sama Melatok, tapi ngefans sama saya rupanya, guys. Gua nonton sekilas. Apa sih dia bilang kemarin ya? Oh, yang tadi udah ya, yang katanya Doni nggak punya pengetahuan Iya. Bible kan? Saya persilakan anak mudanya dia, jemaatnya dia, penatua dia, majelis dia, sama dia sekalian 10 orang depan saya ngelawan saya sendiri dah. Beneran. Belum tentu juga majelisnya tahu, belum tentu juga jemaatnya tahu separuh kitab mereka punya siapa. Takutnya nanti berantem kok. Lu kasih pertanyaan, beda-beda jawabannya. Biasa ini ya, kalau Kristen kita susunin, ya kita tanya nanti, beda pendapat berantem sendiri. Iya, nanti ada 10 orang, giliran satu pertanyaan, jawabannya ada 11. Berantem pula. Bisa jadi. Dibilang lagi adu domba. Bisa Wah, jadi. Nah, ya dia mendingan saya bilang, Pak Pendeta Melatok, kalau memang sudah takut ya sudah, diem aja, urusin jemaat, ya. Rawat jemaat baik-baik supaya perpuluhan lancar, gitu aja. Daripada ngomong-ngomong di medsos, di reaction sama orang malah malu saya. Beneran. Ya, ganti aja namanya lah Pendeta Melatut gitu. Tapi ada yang menarik nih teman-teman ya. Mungkin bisa ditampilkan ya. Jadi ada seorang pendeta, sama-sama dari Kupang loh. Oh. Ini orang GBI. Oh, pendeta? Iya, pendeta. Bilang ya. apa? Jadi pendeta dari Kupang ini memang salah satu pendeta yang cukup aktif membuat reaksi-reaksi juga. Dan menurut saya penilaiannya cukup objektif selama ini ya. Selama ini kita lihat. Jadi pendeta ini bernama Pastor Andres Saleh. Ya, Pastor Andres Saleh ini mempertanyakan ya. Di Kupang? Ya dia GBI Kupang, bisa dicek. Dia berkali-kali juga udah pernah bilang gitu, saya sebagai orang Kupangnya malu gitu. Ya. Dia bilang, saya ini pendeta dan ini memalukan. Koar-koar mau berdebat, seenaknya ganti tanggal, buat tema sendiri, dan setelah atau sudah diumumkan, tapi mau dekat hari H, kabur dan blokir orang. Nah, yang memalukan itu dia blokir nomor Melisa loh. Kenapa mesti diblokir? Setakut apa dia sama Melisa? Emang Melisa yang mau debat kan yang mau debat gua. Kenapa Melisa yang diblokir gitu? Coba aku lihat ya, profil pic Melisa apa, Bel? Karena kadang-kadang profil pic-nya mengerikan juga mungkin. Enggak. Atau lu sering pasang status-status yang ngeri-ngeri, Mel? Enggak, tadi sama pendeta siapa namanya? Andres Saleh. Andres Saleh. Iya. Coba tolong ditampilin, ada nggak? Iya, Andres Saleh. Oh, udah ditampilin? Iya. Nah, kalau sampai ada pendeta ngomong begitu, coba gimana? Makanya daripada Pak Pendeta Melatok keluar-keluar lagi, mendingan udah dia ngurusin jemaat daripada sampai di reaction sama sesama pendeta. Gitu. Ini nampaknya mau curi domba nih kok. Sama-sama Kupang nih. Sama-sama Kupang. Mau rebutan jemaat. Rebutan jemaat Loh, namanya. kalau di Kupang, di NTT kan nggak perlu rebutan jemaat. Soalnya kan memang rata-rata mayoritas Kristen. Lah kan pindah. Rebutan domba. Pindah. Lah kan domba diperebutkan. Itu bukan rebutan jemaat, itu rebutan perpuluhan. Ya rebutan domba. Rebutan daging domba kan. Mumpung sama-sama Kupang kan. Oh, sama-sama Kupang ya. Tapi gini kok. Kemarin tuh ada juga yang mempertanyakan gini. Dia komentar. Dia bilang kalau ini dilanjutin, sebenarnya nggak ada untungnya bagi Pendeta Melatok. Ya memang. Karena yang pertama, ya kalaupun dia berhasil menang, ya. Gimana caranya menang? Ya kalaupun kan, kok komplit. Dibilang sama orang Kristen nih, kalau menang, ya Pendeta Melatok itu nggak akan dapat limpahan dari apapun. Jadi contoh gini lah, misalnya dia menang, terus ada yang murtad, ya kemungkinan yang murtad tuh orang mana? Tersebar kan? Ada orang Jakarta, ada orang Bandung, ya ada orang Palembang, Medan gitu kan. Itu akan jadi jemaat Melatok nggak? Enggak kan? Kalau Kupang udah mayoritas Kristen gitu kan? Ya. Ya. Orang Jakarta pasti akan jadi Kristen dan jadi jemaat di gereja misalnya
yang paling dekat rumah dia atau yang dia nyaman. Oke. Ya. Apa untungnya Melatok? Nggak ada. Oh, tapi kan selain itu kan kalau dia menang dari gua, kalau menang nih ya, nama dia kan besar gitu loh. Oke. Ya kan, donasi bisa turun terus misalnya. Undangan akan banyak mungkin. Undangan banyak. Donasi mungkin nggak berubah. Ya, Undangan dia yang kan, banyak. dia kan akan undang kemana-mana gitu Iya. lah. Tapi gimana caranya dia menang sama gua? Karena dia sebenarnya bukan ngelawan gua. Dia sebenarnya ngelawan kitabnya dia sendiri. Gitu masalahnya. Jadi musuh terbesarnya orang Kristen adalah Bible-nya sendiri. Gitu. Ya dari dulu soalnya itu nggak beres-beres. Dari dulu. Ya mau pakai yang mana? Dia 66 kitab, Katolik 73 kitab, Ortodok 78 kitab, Ethiopia 81 kitab. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Gitu aja. Ya kalau versi Katolik yang lain salah. Ya udah kan gitu. Gimana caranya? Makanya dia bisa menang lawan saya. Orang lawan dia terberat itu adalah kitabnya dia sendiri. Gitu. Belum lagi yang terjemahan Indonesia lebih kacau lagi. Nah, oh ya gue baru inget. Ketika di video lu tuh, dia ada ngomong 1 Yohanes 5 ayat 7, Matius 7:21, Matius 17:21, Matius 18:11. Itu mah receh kata gitu kan. Buktiin ke saya, sebelum abad 16 ayat itu udah ada. Gitu. Gua punya Bible yang ngomong bahwa ayat itu sebelum abad 16 di manuskrip Yunani manapun tidak ada. Gitu kan, simple gua. Kalau dia bisa buktiin depan mata saya, ya, nggak usah hard copy lah, gua nggak minta hard copy lah, gua juga tahu lah. Tunjukin ke saya soft copy atau foto manuskrip yang ada ayat itu sebelum abad ayat 16. Itu ada tuh, NIV, New International Version. Ditulis, tidak terdapat di semua manuskrip Yunani sebelum abad 16. Yang aku bingung gini kok ya. Oh, dia bisa-bisanya ngomong, ya tuh Yohanes 5:7 lah, cemen. Itu mah cuma cara dia untuk menutupi supaya jemaat dia masih percaya sama dia, gitu doang. Tapi harusnya udah mulai sebagian jemaat ini mempertanyakan sih. Ya kalau memang toh nggak ada masalah, kenapa nggak berani debat? Itu toh aja. Kodondi juga nggak punya reputasi mencelakai orang gitu ya. Kecuali dia mantan begal gitu, atau mantan maling motor macam Risuli Lubis. Oh nggak tahu ya, mungkin ya. Mungkin dia tahu saya dan teman-teman yang memenjarakan Gracia Pelo. Mungkin. Oh iya. Mungkin. Walaupun. Tapi kan kalau Gracia Pelo kan udah kelewatan. Gitu loh. Gracia Pelo kan udah membuat video untuk konsumsi publik dan dia menambahkan perkataan dia sendiri ke mulut Nabi Muhammad SAW. Jadi dianggapnya Nabi Muhammad SAW yang ngomong gitu. Itu udah nggak bisa ditolerir. Tapi kalau dia menghina pribadi saya masih mikir mau saya penjarain atau enggak. Saya masih mikir. Tapi kalau dia menghina Nabi saya, baru saya nggak mikir lagi. Itu nggak mikir. Itu bedanya. Iya, karena. Jadi kalau cuma ngomong kamu anak setan, belum tentu saya laporin polisi gitu. Belum tentu ngapain. Polisi pun ketawa kok. Polisi juga ketawa kali kalau lapor begitu. Masa lu kayak anak kecil dibilang setan marah gitu. Iya. Nanti, nih gini. Kalau dia ngatain saya anak setan, karena saya merubah-rubah firman Tuhan katanya. Satu, gue mau tunjukin 2 Bible yang berbeda, yang dalam kata-katanya beda, padahal penerbitnya sama, percetakannya sama. Gue mau nanya, ini anak setan mana yang ngerubah? Satu itu. Yang kedua, ini, gue juga bisa ngomong begini. Kalau dia aslinya bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus, ya, dan dia ternyata bukan pengikut Yesus, tapi penyembah Yesus, berarti gue juga bisa ngomong begini, kalau begitu, Pendeta Melatok mengikuti iblis untuk menyembah manusia, gitu. Kan bisa. Iya kan? Penyembah manusia? Nah iya. Loh, mereka nggak ada masalah kok dibilang penyembah manusia. Iya, mereka menyembah manusia, ya gue bisa ngomong, berarti Melatok ngikutin ajaran iblis, kalau gitu. Memang iblis ada ngajar nyembah manusia? Nah sekarang iblis kan selalu menggoda manusia supaya menyekutukan Allah. Kan gitu. Tapi menyembah dia? Menyembah siapa? Iblisnya? Enggak, iblis nggak minta menyembah. Iblis ngajarin manusia supaya menyembah atau menyekutukan Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Nah, menyembah Yesus sama juga kan menyekutukan Tuhan Maha Esa. Iya, karena versinya Yahudi kayak gitu. Iya, itu versi Yahudi yang kitabnya diambil sama Kristen. Karena Yahudi kenapa marah sama Kristen ya? Karena itu mensekutukan Tuhan. Iya. Nah, sekarang buktinya gini aja deh. Rabi Maimonides, rabi Yahudi yang sangat terkenal, bisa-bisanya ngomong Kristen itu adalah penyembah berhala, Avodah Zarah. Ya kan? Iya. Avodah Zarah penyembah berhala loh. Penyembah berhala. Bener nggak? Itu kasar sih. Kasar.
Bahkan Rabbi Maimonides ngomong apa? Kalau seorang Yahudi pergi ke suatu tempat tidak nemu sinagog, mereka boleh tefilah di masjid tapi dilarang masuk gereja. Oh, tapi mereka bilang gini kok, itu Apa? gereja zaman dulu. Gereja Terutama zaman dulu. Katolik. Kalau gereja sekarang udah nggak ada berhalanya. Loh, yang dianggap berhala sama Rabbi Maimonides ini bukan patungnya, tapi Yesusnya. Tapi nggak ada Yesus juga di situ. Lu iya, Yesusnya memang nggak ada di gereja, cuman kan mereka menyembah Yesus. Oke. Iya kan? Karena menyembah Yesus, ya itu Yesusnya yang dianggap berhala sama Rabbi Maimonides. Gitu. Ya karena versinya mereka, oh itu Katolik gitu kan. Bukan kami udah nggak ada apapun nih, kosong. Gitu. Berhala itu bukan harus berupa patung yang kelihatan. Yang tidak kelihatan tapi bukan Tuhan Yang Maha Esa juga berhala. Gitu. Nanti mereka bilang, loh di Islam juga ada kaligrafi itu masjidnya. Emang kita sembah kaligrafinya? Lah tunjukin aja ya di Quran, kamu harus menyembah kaligrafi, ada nggak gitu? Kan nggak ada. Gampang, meruntuhkan argumen mereka tuh gampang gitu. Dia saking ketakutan bilang saya nggak tahu Alkitab. Saking ketakutan. 1 Yohanes 5:7. Lah dia nggak akan bisa membuktikan. Saya punya bukti yang dari kalangan mereka sendiri. Mau yang mana? Mau dari NIV ada, mau dari RSV ada, mau dari yang itu apa namanya? Yang Bible Study-nya John MacArthur ada. Bahkan ada Bible yang dari ND sekalipun ada. Malah itu jelas banget. Mau Jerusalem Bible juga ada. Semuanya tentang 1 Yohanes 5:7. Semuanya bilang itu pasti tidak asli. Apa yang mau dibantah? Karena dia nggak bisa bantah, makanya dia bilang, wah itu cemen. Ya cemen, orang dia takut. Jadi dari Kodondi nih, nggak ada komunikasi dengan orang-orang seperti Ezra Soru yang notabene bisa menyemangati lah. Terakhir, waktu saya komunikasi dengan Budi Asali dan Ezra Soru, itu ngomongin Mika 5 ayat 2. Nggak ada bilang, itu tolonglah diaturin si Melatok nih. Nggak perlu lah, buat apa? Buat apa? Ya, Gua biar nggak maksa. Gua nggak mau maksa orang yang takut gitu. Buat apa gua paksa-paksa? ya, saya sampai bilang sama pendeta itu ya, Pastor Andre Saleh itu, kalau nggak Bapak aja gantiin. Loh, kalau Pak Pendeta Andres Saleh mau diskusi sama saya, boleh. Silakan Pak Andres Saleh, lihat video debat saya dengan Henry Tan, Budi Asali, Ezra Soru, tolong lihat. Sopan nggak saya? Santai nggak saya? Dan nggak ada maki-memaki, nggak ada. Malah kita acungin jempol ya, buat pendeta Ezra Soru, Budi Asali gitu ya. Itu luar biasa sih. Wow, itu top. Saya bilang, berani tatap muka, debatnya baik, nggak menghina, nggak menghujat, nggak menista, baik kan? Cuman sayang mereka sekarang nggak berani. Mika 5 ayat 2 mereka pada nggak berani. Kenapa aku juga? Ya udahlah, kok ngalah gitu. Nggak Loh, mau ngalah. iya. Nggak mau ini kasih yang lain aja kayak ayat yang mau dibahas. Yo, kalau mereka mau Yesaya 96 boleh, mau Yesaya 7:14 boleh, Yesaya 53 kan kemarin udah. Mau Mazmur 22 boleh, mau Hosea 11:1 boleh, mau Yeremia 31 boleh. Itu Mau perjanjian Mazmur lama. 22 boleh. Hah? Perjanjian lama semua banyak. Iya, kan yang saya kan memang spesialisnya membongkar klaim Kristen nubuat Yesus di PL. Itu spesialis saya. Gitu. Ya karena lu Selain pakai daripada kritik teks, Ya. ya, teologi juga boleh lah teologi. Tapi saya spesialisnya tuh membongkar atau membantah klaim Kristen untuk nubuat Yesus di PL. Lah itu lu pakai data Yahudi udah selesai kok. Iya, makanya. Yang penting kan gue punya bukunya, bukan asumsi gue. Gitu. Ya itu kan Tapi kan- data Yahudi itu kok. Oh enggak, tapi kan gini, tapi kan gue bisa membuktikan bahwa separuh kitabnya Kristen yaitu PL, itu punya Yahudi, bukan punya Kristen. Kemiripan aja kok. Bukan kemiripan, itu udah jelas punya Loh, punya Yahudi dari tanah, diterjemahkan ke Septuaginta, baru dipakai sama Kristen. Mau sebutin timeline-nya juga gue bisa. Ketika gue nanya sama pendeta Budi Asali, Pak, Kristen mana yang nulis tanah gitu? nggak ada. Nggak bisa jawab. Ya memang belum ada Kristen. Iya makanya. Kalau sampai Pak Pendeta Budi Asali bilang Musa itu Kristen, ya gue kan cuma bisa ketawa doang. Karena dia ngambil dari Ibrani 11. Ya karena kalau kita bicara Kristen kan pengertiannya Oh iya. penyembah Yesus, pengikut Yesus. Mereka yang klaim. Tapi kan gue bisa buktikan mereka bukan pengikut Yesus, mereka penyembah Yesus. Pengikut Paulus. Gitu. Dan Musa nggak kenal dua-duanya. Boro-boro. Boro-boro ada nama Yesus zaman Musa. Nama Yesus baru masuk ke dalam Bible-nya orang Kristen tahun 1750. Yang gue bingung gini kok, waktu zaman peralihan gitu ya. Zaman peralihan itu apa nggak terjadi kerancuhan ya? Lu bayangin gini kok,
kakek lu belajar misalnya namanya Eso. Tiba-tiba gua generasi cucu belajarnya udah Yesus. Begitu di rumah ngomong, Tuhan kita adalah Yesus. Enggak, Tuhan kita Yesus. Berantem dong kakek sama anak. Nah, itu kan hanya masalah paralelisasi nama gitu doang. Sebenarnya nggak masalah. Kita sendiri orang Islam juga jangan sampai alergi dengan kata Jesus Christ, nggak boleh alergi. Nggak boleh. Karena Quran terjemahan bahasa Inggris juga menerjemahkan Isa putra Maryam menjadi Jesus son of Mary. Jadi kita nggak usah alergi. Itu hanya paralelisasi nama, ya transformasi dari Iso. Tapi ada ketakutan, buktinya kata Allahnya nggak berani dihapuskan karena ada ketakutan akan menimbulkan kebingungan. Kebingungan apa? Lah, Kebingungan di kalangan mana? di kalangan orang Kristen, kenapa LAI nggak berani? Mereka mengakui penggunaan kata Allah itu salah, betul nggak? Mereka sudah mengakui kata Allah itu ada salah. Tapi kenapa mereka nggak berani ubah? Karena takut, yaitu begitu paralel nama akan banyak kebingungan. Enggak. Kalau menurut saya, alasan terutama mereka nggak mau buang kata Allah dari Bible mereka nanti akan nggak bisa melakukan misi penginjilan lagi ke orang-orang Islam. Tapi misi penginjilan dengan cara itu udah nggak laku kok sekarang. Ya kan sekarang umat Islamnya juga udah mulai banyak kenal kristologi. Iya. Mungkin ya. Tapi kalau di daerah-daerah, Sudah sangat kecil lah. enggak dong. Mereka tuh masih bikin Bible yang banyak pakai istilah Islam, ya, nama Yesus diganti jadi Isa Al-Masih, dibagi-bagiin ke rumah orang Islam, masih ada. Ya, termasuk gereja Isa Al-Masih yang sangat besar di Semarang ya. Iya. Di sini juga ada Jalan Pegangsaan, gereja Isa Al-Masih. Sinodenya nanti yang di Semarang. Nggak tahu gua sinodenya. Sinode mah dari PGI dong.